Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat. Karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Rumah yang ditinggal penghuninya berjualan empek-empek keliling di Kota Palembang ludes terbakar. Polisi menahan seorang anggota Satpam yang dilaporkan memiliki senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya. Dua bocah kakak beradik di Palembang sudah 8 hari menghilang dari rumah. Orang tua resah dan melapor ke polisi. Ya, kita awali informasi pertama, sebuah rumah yang ditinggal penghuninya berjualan pempek keliling di Kota Palembang ludes terbakar. Pemilik rumah kaget, rumah belum lama ditinggal berjualan telah hangus rata dengan tanah. Tolong siap ke pemadam nih. Rabu pagi, kepulan asap hitam membumbung tinggi, menghanguskan satu rumah di Jalan Lomba Jaya 3, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah yang mayoritas terbuat dari bahan kayu hingga rata dengan tanah. Para pemilik rumah yang berada tepat di samping rumah yang terbakar panik hingga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan barang-barang yang bisa diselamatkan. Sementara di dalam rumah yang terbakar tidak ada satupun barang berharga yang bisa diselamatkan. Saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong tak berpenghuni. Diketahui, sang penghuni rumah sedang berjualan empek-empek keliling. Rumah ini ada wongnya, cuma mungkin wongi Lek Siti ini mungkin keluar. Oh, berarti dalam kondisi kosong tadi, Pak? Kondisi kosong. Ini berapa rumah, Pak, yang terbakar, Pak? Itu rumah dia pribadi. Oh, rumah pribadi. Tadi jam berapa sekira mulainya api, Pak? Aku dihubungi itu sekitar jam 9:04. Dihubungi oleh rumah. Terus apinya langsung besar? Apinya besar, aku datang ke sini besar. Gara-gara apa? Nah, aku belum tahu apa dia. Melihat rumahnya ludes terbakar, pemilik rumah kaget seakan tak percaya. Peristiwa yang begitu cepat terjadi menghabiskan semua harta benda miliknya. Para tetangga dan kerabat berusaha memberikan penghiburan. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menjangkau titik api walau sudah mengerahkan beberapa mobil pemadam kebakaran. 8 unit. Total 8 unit, Pak. 8 unit. Terus ya kesulitan kita pemadaman tadi, Pak? Ini seperti yang kita lihat, ini masuk lorong. Sangat tinggi, Pak, ya? Ya, lorong, banyaknya massa yang ingin menyaksikan. Jadi seperti apa pemadaman tadi, Pak? Mungkin berapa selang yang ditarik tadi, Pak? Mungkin kalau selang mungkin sekitar 15 sampai 20 oh. Untuk informasi awal, Pak, penyebab kebakaran apa, Pak? Jadi rumah ini kosong, jadi belum bisa kita perkirakan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, polisi masih menyelidiki dari mana asal api penyebab kebakaran. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Polisi memanggil 3 orang saksi yang berada di lokasi kejadian saat seorang ibu rumah tangga mendapat pengancaman dari sejumlah orang yang diduga preman. Diduga para preman salah sasaran melakukan pengancaman. Masuklah dulu, kita selesaikan di dalam. Nah, ya sudah. Ya sudah. Oke ya. Sampai ke dalam pandai. Dong jengok pakai celana mak ini. Sampai ke dalam pandai. Aneh. Ya, sampai ke dalam pandai. Dong salin-salin pakai celana ini mak ini. Tahu lah. Keributan yang berujung pada pengancaman terhadap seorang ibu rumah tangga ini terjadi bulan Maret yang lalu di Kota Palembang. Sejumlah orang yang diduga preman dan debt collector melakukan pengancaman terhadap Eni Yana karena diduga adalah pemilik mobil yang tengah bermasalah pembayaran kreditnya. Tetapi kasus ini diduga salah sasaran. Setelah dilaporkan ke polisi, penyidik Subdit Pelindungan Perempuan dan Anak Direktorat Kriminal Umum Polda memanggil 3 orang sebagai saksi dalam kasus ini. Ketiga orang tersebut berada di lokasi kejadian saat para preman menyantroni rumah yang sedang disinggahi korban. Sementara polisi juga telah melayangkan surat panggilan terhadap preman yang dilaporkan korban, namun hingga saat ini belum memenuhi panggilan polisi. Permintaan kepada pihak Polda Selatan, saya
saya minta tolong ditangkap aku karena saya merasa resah, tidak tenang, tempat di mana baik aku terasa ada yang nak neror aku terus. Jadi aku trauma aja itu. Untuk keluarga aku juga, anak-anak aku masih juga jauh-jauh. Aku takut kaget ada apa-apa dengan anak-anak aku, terutama untuk aku. Untuk pihak Polda Sumatera Selatan minta cepat ditangkap itu pelakunya itu. Kehadiran orang-orang yang diduga preman itu hendak mencari kakak ipar korban sembari mencoba mengambil satu unit mobil korban yang diketahui tidak dalam kondisi menunggak pembayaran dan telah dikonfirmasi terhadap pihak leasing. Para preman diduga melakukan pengancaman dengan membawa senjata yang diduga merupakan senjata api. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Kasus pencurian sepeda motor kian meresahkan. Para pelaku memanfaatkan kelengahan korbannya. Sebuah sepeda motor yang tengah terparkir di teras rumah warga di Palembang raib digondol maling. Kasus pencurian sepeda motor kembali marak di Kota Palembang. Korbannya kali ini adalah Yusron, warga Segaran Ilir, Timur 1 Palembang. Akibatnya korban harus kehilangan sepeda motor yang biasa digunakan untuk bekerja. Saat kejadian, sepeda motor tersebut tengah terparkir di teras rumah korban. Diduga pelaku beraksi dengan memanfaatkan pemilik rumah yang tengah terlelap tidur. Korban baru mengetahui sepeda motornya hilang saat dibantu sang adik yang hendak pergi bekerja di pagi hari. Dalam rumah Pak? Dalam rumah. Ya kan pagar. Di pagar ya? Bukan dalam rumahnya, kan pagar. Di luar teras ya? Ya, di teras. Itu sekira jam berapa hilang? Nah, engkau hilangnya pasti Pak, tak tahu kami. Malam ya? Itu pasti jam 3-an. Jam 3. Kita sadar motor hilang? Apa? Pas kita sadar motor hilang tuh? Ya adik aku ngasih tahu Pak. Jam berapa tuh? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi nak keluar? Iya, nak keluar. Atas kejadian ini, korban harus mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah. Kasus pencurian sepeda motor telah dilaporkan korban ke Sentra Pelayanan Polisi Terpadu atau SPKT Polrestabes. Korban berharap polisi dapat menemukan motor kesayangannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, seorang anggota Satpam dilaporkan memiliki senjata api rakitan. Polisi yang menerima laporan tersebut langsung bergerak dan menemukan senjata api rakitan dengan amunisi yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang Satpam. Polisi dari Satreskrim Polres Banyuasin meringkus anggota Satpam berinisial NHS, 41 tahun. Pelaku ini ditangkap saat sedang bertugas menjaga keamanan di salah satu perusahaan kelapa sawit yang berada di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suak, Tapeh, Kabupaten Banyuasin. Sang Satpam ditangkap karena polisi mendapatkan laporan keresahan masyarakat bahwa pelaku memiliki 2 senjata api rakitan berikut 3 peluru aktif dengan 2 peluru kaliber 9 mm dan 1 peluru kaliber 38 mm yang kerap ditenteng pelaku setiap harinya. Kita temukan 2 pucuk senjata api rakitan, kemudian 1 tas sebagai barang buktinya. Selanjutnya kami bawa ke Polres untuk melakukan penyelidikan. Dari keterangan yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan telah memiliki senjata api rakitan tersebut sejak tahun 2010 yang didapatkan dari kakak kandungnya dengan cara membeli. Namun demikian, setelah kita telusuri, ternyata kakak kandungnya ini sudah meninggal. Nah, makanya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dari mana sumber atau asal muasal dari senjata api rakitan tersebut. Atas kepemilikan senjata api rakitan ini, polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. Ia kini diancam hukuman penjara selama 20 tahun. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin.